Nah, kalau ngomongin Jogja, apa nih yang paling berkesan dan paling ngangenin? Bisa.com. Buat kalian nih. Apa gue dulu ya? Gue aja ya? Boleh. Oh, nah kalau gue tuh Jogja itu emang bener tuh selalu ngangenin, pengen balik lagi tuh karena apa? Budayanya selain makanan ya yang pasti enak, budayanya. Itu tuh terasa di hampir semua sendi kehidupan. Sehari-hari aja terasa, bahkan di orang-orang yang jualan, orang yang ketemu di jalan gitu. Simbah yang kemarin badannya keker naik sepeda itu, ingat gak sih? Gitu. Aduh, kalau blusuk-blusukan tuh aku tuh seneng banget tuh. Sama. Nah kalau gue sih ya selain yang tadi Mela bilang, gue tuh suka belanja ya gitu. Jadi kalau ke Jogja nggak ke Beringharjo tuh kayak makan nggak pakai piring gitu loh. Ya, susah kayaknya. Murah lagi ya. Bagus-bagus tapi murah. Ya. Dan gue sama Mela ya, orang biasanya ke Beringharjo mah di depan doang gitu, ada batik kanan kiri. Gue nggak belusukan sampai ke atas, ke pojok, gitu. Itu kalau gue. Kalau aku tuh kesannya Jogja tuh inklusif gitu ya. Kenapa? Karena rasanya tuh bikin adem gitu di hati. Orang tuh toleransi, terus udah gitu. Orang tua tuh kita sering lihat ya, banyak orang tua di jalan masih kerja, masih aktif gitu. Jadi kayaknya welcoming gitu loh tempatnya. Itu sih yang bikin Jogja tuh Simbah-simbahnya ya. Simbah-simbah. Yang jualan juga kan rata-rata udah sumek semuanya Ya, dan ya. mereka semuanya ramah-ramah kan. Quando e decida ficar vencido. A tornar al Señor es mi Señor, y correr Ya itu, kalau gue juga selain karena kesederhanaan orang-orangnya tuh, gue tuh paling suka kangen tuh sama makanannya. Kalau ke Jogja tuh gue nggak mungkin aja nggak ke ayam Mbok Sabar, wajib gitu hukumnya ya. Kudu mesti ya. Cuma makan di sana, kudu bawa pulang juga gitu ke Jakarta. Nah iya, kalau gue sih sukanya tuh ya ayam Butini, Nyonya Soeharti yang asli ya, jangan lupa sama Tojoyo udah kalau ayam goreng nih ya. Itu. Nah, itu tuh yang aku perhatiin ya di Jogja tuh di restoran tuh pas ngebuka menunya kok dikit ya menunya gitu, spesifik banget gitu ya. Jualannya tuh benar-benar spesifik tapi kok ya rame aja gitu orang yang dateng. Iya, padahal banyak ya restoran atau warung makan lain ya yang ngangenin itu tempat makannya sebenarnya sederhana banget, tempat makan sederhana kecil gitu ya. Tapi ya itu nggak berubah dari dulu, tapi ya tetap aja Orang pada nyari ya, memang iya emang benar sih. balik lagi. Iya. Ya kalau menurut gue juga kayaknya tuh banyak makanan di Jogja itu kuat karena ceritanya sih gitu kan ya. Yang karena sebenarnya yang dijual sih memang bukan cuma makanan doang, tapi ceritanya gitu, kayak cerita tentang tempat atau penjual yang udah jualan di situ tuh udah puluhan tahun gitu. Mungkin sejak zaman Majapahit sudah jualan. Bisa jadi tuh. Atau kan kadang-kadang tempat-tempat yang direkomendasiin sama teman, keluarga kan. Misalnya gue tahu jadi Mbok Sabar dari Eci. Iya kan. Kadang Ingkung udah pernah dengar tapi kan aduh jauh kayaknya, tapi kan karena itu jadi tahu gitu kan. Atau ya kayak gitu kan, keluarga, teman, suasananya kayak Kopi Klotok tuh ya. Orang tuh sampai ngantri loh. Ngantrinya bukan cuma sekedar ngantri war tiket ya gitu. Ini war kursi di Kopi Klotok loh. Di pinggir sawah padahal cuma. Iya.
experience makan di pinggir sawah gitu kali iya, ya. bener. Yang nggak kita temuin di Jakarta gitu. Iya, justru kan. itu Ci, experience-nya itu loh yang ngebedain kan gitu ya. Kayak kandang ingkung kemarin itu tuh. Itu aku baru pertama kali tuh Ci ke situ. Iya, Eci sih, sama. karena Eci. 2 kali atau 3 kali lah ya. Ya itu yang dijual kan pengalaman tuh ya. Lihat orang masak ayam apa tuh? Garang asem. Garang asem ya, Asem. yang dimasak dalam bambu terus dibakar di atas Iya, arang ya. Iya. Itu menariknya sih soalnya emang promosinya itu bukan cuma lewat billboard gitu ya atau iklan tapi itu word of dicuekin mouth. kayaknya ya. Justru mereka nggak pernah Nggak jual pernah lewat pakai. iklan kan dari Dari mulut ke mulut. mulut. Iya, Iya, bener. gitu. Iya, makanya sama itu juga Fit kan. Sekarang dibantu sama sosmed. Hmm, Ya kan, iya, siapa bener. sih yang kalau masuk satu kota baru nggak langsung nyari di TikTok apa di Instagram mana? Mana Nah, iya. kuliner Pak yang wajib Gue aja dikunjungi. kalau ada di Instagram gitu, oh gue mau ke Jogja nih, oh ini ada 7 kuliner apa di Jogja, langsung gue save. Iya. Ya kan, supaya jangan sampai lupa gitu. Mereka kasih testimoni. Kayak Kandang Ingkung yang baru-baru happening itu banyak yang posting makan di situ soalnya kan, jadi penasaran. Iya. Makanya tuh banyak kuliner Jogja itu tuh emang nggak kerasa kayak tempat makan sebenarnya kan. Warung atau restorannya tuh sederhana. Terus kadang panas ya, kipas-kipas. Tapi ya itu tadi yang teman-teman bilang rame, orang Tetep makan di rame. sana tuh kayak udah langganan bertahun-tahun gitu ya. Kayak wajib aja gitu kalau ke Jogja harus ke situ lah Iya, gitu. Nah ya itu lupisnya Mbah Satinem itu loh ya. Boro-boro ada ruangan makan, orang cuma di pojokan gitu ya. Tapi orang datang jam 4 pagi ngambil nomor supaya bisa beli. Tapi ngetopnya tuh udah sampai skala Netflix loh ya. Iya. Sampai Makannya di pinggir-pinggir iya, gitu bener. lah ya. Iya, jamin nongkrong ya kan. Aktor kesukaan aku sampai mau ke sana waktu itu. Itu wis ya. Oh, apalagi. Soalnya di Blok M nggak ada sih, Nis. Iya, belum. Kalau di Enggak Blok M dapet ada. ya kalau di Jakarta. Hebat tuh sampai di just tipin kan tuh. Emang. Apa aja di just tipin di Indonesia mah. Nah itu tuh salah satu bukti yang kuat banget kalau di Jogja itu yang bikin makanan jadi terkenal emang bukan cuma rasa ya, tapi cerita gitu yang hidup di belakangnya atau di dalam. Nah itu yang bikin orang balik lagi kan selalu. Kayak gue, kayak kita inilah balik lagi ke Jogja mulu, ya kan? Kapan kita ke Jogja lagi? Secepatnya. Baiklah. Kalau kalian suka dengan konten-konten kami, jangan lupa like, follow, share, subscribe di sabot.com. Dan kalau kalian merasa konten ini relevan, silahkan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang paham bahwa komunikasi itu bukan cuman ngomong dan nulis. Terima kasih sudah menyimak di sabot.com. Diskusi asik berbobot berbobot komunikasi. di sabot.com.